mempersembahkan video tentang iptek yang berjudul handphone serta dampak positif dan negatif dari iptek tersebut. Saya Suci Dini sebagai narator. Saya Nautalia sebagai editor. Saya Mami Dahlila sebagai kameramen. Saya Muhammad Zakaria sebagai pemateri. Saya Muslim sebagai pemateri. Saya Saskia Natalia sebagai pemateri. Saya Siti Hanati sebagai pemateri. Ponsel pertama kali muncul di dunia yakni pada tahun 70-an, tepatnya tahun 1973. Martin Cooper menjadi sosok penting yang mengenalkan ponsel. Sosoknya merupakan salah satu orang penting dalam bisnis telekomunikasi di Amerika Serikat. Benda canggih ini pertama kali muncul di New York. Motorola Dyna TAC menjadi ponsel yang digunakan Cooper saat itu untuk melakukan komunikasi. 10 tahun setelah munculnya Motorola Dyna TAC, tahun 1983 kembali muncul ponsel generasi terbaru, yakni Motorola Dyna TAC 8000X. Berbeda dengan Motorola Dyna TAC tahun 1973. Ponsel terbaru ini menjadi ponsel pertama yang secara resmi dikomersialkan. Masyarakat sudah bisa ikut menggunakannya sebagai media komunikasi. Meski sudah mengalami beberapa pembaruan, namun ponsel ini masih memiliki bobot yang cukup besar, sekitar 793 gram. Baterai yang disematkan pada Motorola Dyna TAC 8000K bisa beroperasi selama 8 jam lamanya. Sebagai ponsel yang pertama kali diperjualbelikan, tidak heran jika harganya pun sangat mahal, yakni sekitar $4.000 AS. Hal ini tidaklah mengagetkan mengingat ponsel pada awal kemunculannya memang hanya diperuntukkan. Dibandingkan dengan ponsel generasi 70-an dan 80-an, ponsel yang muncul era 90-an sudah bisa dipastikan lebih canggih. Perkembangannya dan pembaharuan terhadap dilakukan oleh beberapa perusahaan telekomunikasi. Bahkan untuk pertama kalinya muncul sebagai ponsel yang bisa digunakan untuk melakukan panggilan telepon. Di era 90-an, ini juga Nokia mulai dikenal masyarakat. Kehadirannya pun langsung menyaingi kejayaan dari Motorola. Tidak tanggung-tanggung, Nokia langsung merilis beberapa tipe ponsel yang bisa Anda pilih di tahun 1990-an. Nokia 3210 menjadi salah satu seri ponsel Nokia yang paling laris di pasaran. Tidak butuh waktu lama, sebanyak 160 juta perangkat Nokia sudah habis terjual di pasaran. Bahkan tidak sedikit juga masyarakat Indonesia yang ikut meramaikan perilisan Nokia 3210. Kemudian, iPhone di tahun 2007 ini membuat ponselnya bisa digunakan untuk mengakses jaringan internet 3G dengan mengandalkan koneksi jaringan 3G. Para pengguna iPhone bisa dengan leluasa berselancar di dunia maya. Tak berselang lama setelah munculnya iPhone dengan sistem operasi iOS, masyarakat kembali disuguhkan dengan perangkat baru berbasis Android oleh HTC. Kesuksesan Omen buat daerahnya mulai berbondong-bondong merilis smartphone berbasis Android. Penemu handphone sudah menjadi hal umum bagi setiap orang bahwa kemajuan teknologi memudahkan kita dalam menjalani berbagai macam aktivitas. Selain itu, kemajuan teknologi bisa menghubungkan seseorang yang ada jauh di sana. Misalnya kita yang tinggal di kota A bisa menghubungi atau menjalin komunikasi dengan seseorang di kota B, sehingga komunikasi akan terjalin dengan baik. Maka dari itu, dengan teknologi kita akan mudah mengetahui keadaan atau kondisi seseorang yang kita cintai walau terpisah jarak yang cukup jauh. Nama teknologi yang berfungsi sebagai alat komunikasi tersebut adalah telepon. Akan tetapi, seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi juga mengalami perkembangan. Telepon yang tadinya hanya bisa digunakan pada satu tempat saja, tidak bisa dibawa kemana-mana, kini sudah bisa digunakan pada tempat lain, bisa dibawa kemana-mana, bisa juga dimasukkan ke dalam tas, atau juga kantong baju atau kantong celana. Telepon yang bisa dibawa kemana-mana tersebut dikenal dengan nama handphone atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama telepon genggam. Bahkan kabarnya konsep ini memiliki bobot yang mencapai 1 kg. Sangat berbeda jauh dengan ponsel masa kini yang cenderung memiliki bobot kurang dari 200 gram. Selain mengalami peningkatan pada kualitas layar sentuh dan juga jaringan, smartphone terbaru akhir-akhir ini juga telah menawarkan banyak kelebihan di berbagai aspek lainnya, mulai dari kapasitas baterai yang awet dengan teknologi fast charger
Kapasitas RAM dan ROM yang besar hingga prosesor yang sangat kencang, itu tadi perkembangan sejarah ponsel dari tahun ke tahun yang selalu mengalami peningkatan. Positif smartphone. 1. Mempermudah komunikasi. Tidak bisa dipungkiri jika komunikasi saat ini sangat dipermudah dengan kehadiran smartphone. Hal ini juga berlaku dalam dunia pendidikan, di mana komunikasi antara guru, pelajar, dan orang tua dapat berjalan dengan mudah dan dapat dilakukan secara massal melalui grup yang tersedia di aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Line, atau Telegram. Hal ini dapat mengurangi resiko terputusnya informasi seperti yang sering terjadi sebelum adanya smartphone. Tidak sampainya pesan berantai karena berbagai alasan, misalnya tidak adanya pulsa atau ada yang tidak menerima pesan karena terlewat. Proses berbagi informasi atau melakukan video konferensi untuk mengerjakan tugas juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan bantuan smartphone, dan hal ini bisa sangat membantu dalam proses belajar. Misalnya dalam tugas kelompok ada anak yang tidak bisa datang, dia tetap bisa mengikuti proses mengerjakan tugas kelompok melalui grup komunikasi yang ada. 2. Media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini 2. Media hiburan. Smartphone memiliki banyak fitur hiburan dan ini dapat menjadi media untuk membantu para pelajar atau guru untuk beristirahat sejenak dari kejenuhan mereka. 3. Meningkatkan pengetahuan. Smartphone dilengkapi dengan berbagai aplikasi termasuk aplikasi pendidikan. Selain itu, dengan bantuan mesin pencari seperti Google, murid-murid dapat mengakses berbagai informasi dan mengecek keakuratan informasi yang telah mereka kumpulkan. 4. Meningkatkan kenyamanan dalam belajar. Banyak pelajar atau guru yang merasa lebih nyaman dengan penggunaan smartphone saat belajar ketimbang harus menghabiskan banyak waktu mereka untuk mencari sumber informasi yang diperlukan dengan pergi ke perpustakaan. 5. Tersedianya teknologi yang lebih canggih. Smartphone memberikan banyak pilihan aplikasi berguna yang dapat membantu proses belajar mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan smartphone, kelas dapat diadakan melalui telepon pintar. 6. Mempertajam kemampuan mengingat murid. Smartphone dapat menjadi media untuk mempertajam ingatan murid dalam proses belajar. Dengan menggunakan smartphone, mereka dapat merekam, mengambil gambar, dan mencatat seluruh pelajaran yang diberikan secara lengkap dan mempelajari kembali di rumah. 7. Meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu. Dampak positif dari pengguna smartphone adalah meningkatkan kemampuan dalam mengatur waktu mereka. Banyak aplikasi yang dapat membantu mereka untuk lebih terorganisir dalam mengatur waktu mereka dalam belajar. Negatif smartphone. Yang pertama, ada tidak fokus saat belajar. Yang kedua, dapat menyebabkan kecanduan. Yang ketiga, kurangnya interaksi sosial di kehidupan nyata. Yang keempat, prestasi akademik menurun. Yang kelima, membuat kurang berempati dengan lingkungan sekitar. Yang keenam, meningkatkan level kecemasan dan depresi. Yang ketujuh, risiko penggunaan smartphone. Yang ke-8, mengganggu kesehatan. Yang ke-9, mengurangi daya tangkap otak dan daya ingat. Dan yang terakhir, tindakan pencegahan. Melalui penjelasan dari kami, ada banyak dampak positif dan negatif penggunaan smartphone dalam dunia pendidikan. Baiknya sebagai pengguna smartphone lebih bijak dalam penggunaannya, terutama bagi para pelajar, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari penggunaan smartphone. Sebagai orang tua, ada baiknya mengawasi dan memberikan bimbingan pada anak dalam menggunakan smartphone. Demikian, semoga bermanfaat. Ide handphone untuk masa depan salah satunya yaitu pengisian daya nirkabel lewat udara. Wireless charging atau pengisian daya nirkabel menjadi jawaban bagi mereka yang lelah dengan pengisian daya via kabel. Sebenarnya terdapat teknologi baru yaitu pengisian daya nirkabel lewat udara yang jadi penyempurnaan dari pengisian daya nirkabel biasa. Namun hingga kini teknologi tersebut masih belum begitu matang dan butuh lebih banyak waktu sebelum akhirnya diimplementasikan oleh berbagai brand ke dalam HP mereka. Jadi kita pengguna handphone bisa mengisi daya lewat udara tanpa menggunakan kabel. Namun kita membutuhkan charging dock dan HP benar-benar tidak dapat digunakan ketika sedang diisi daya. Sampai HP tersebut sudah penuh dayanya baru kita bisa gunakan.